Di video ini aku akan bantu kalian menjawab beberapa pertanyaan umum yang sering ditanyakan terkait dengan proses pendaftaran CPNS tahun 2021. Simak videonya sampai selesai. Bagaimana cara memilih formasi jika ingin mendaftar CPNS penjaga tahanan? Pertama, kalian harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, untuk proses pembuatan akun ini sudah aku buatkan videonya, jadi silahkan kalian tonton video aku sebelum ini. Kemudian kalian login menggunakan nick dan juga password yang telah kalian daftarkan pada proses pembuatan akun tadi. Lalu kemudian setelah login pada langkah ketiga itu ada mendaftar formasi. Nah, ini kalian isi untuk jenis seleksi, instansi, dan juga jenis formasinya. Untuk jenis seleksi itu secara otomatis sudah ada, yakni CPNS, dan untuk instansi kalian pilih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan kemudian untuk jenis formasi silakan kalian pilih. Kalau menggunakan kualifikasi ijazah SLTA seperti ingin melamar formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, silakan kalian pilih jenis formasinya umum. Atau kalau kalian putra-putri Papua, silakan kalian pilih putra-putri Papua. Karena kita ingin mendaftar CPNS penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, kita pilih umum untuk jenis formasinya. Selanjutnya setelah kita memilih instansi, kemudian kita diminta untuk mengisi data, dan ini khususnya untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Pada pilihan pendidikan, silakan kalian pilih ijazah yang kalian gunakan. Yang pastinya kalau kalian ingin mendaftar penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, gunakan ijazah SLTA atau SMA sederajat. Kemudian pilih jabatan. Jika kalian ingin mendaftar pemeriksa keimigrasian, silakan kalian pilih, atau kalian bisa memilih formasi penjaga tahanan pria atau wanita. Kemudian untuk lokasi formasi ini silakan kalian pilih sesuai dengan kanwil provinsi yang ingin kalian ikuti. Jika di provinsi kalian tidak ada kuota atau kuota sedikit, kalian ingin mengikuti ke provinsi yang lain, bisa kalian pilih sesuai dengan provinsi yang ingin kalian lamar. Tentu dengan mencantumkan atau nantinya saat upload membuat surat domisili. Selanjutnya memilih lokasi tes. Jadi untuk lokasi tes ini silakan kalian sesuaikan dengan alamat tempat tinggal kalian sekarang. Nanti biasanya ini sudah terfilter, jadi silakan kalian pilih untuk lokasi tes ini yang terdekat dengan diri kalian. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nilai. Nah, nilai ini merupakan nilai rata-rata. Bisa kalian masukkan nilai rata-rata ujian sekolah, bisa juga nilai rata-rata nilai sekolah, bisa juga nilai rata-rata ujian nasional. Atau kalau kalian belum memiliki ijazah, kalian bisa menggunakan nilai rata-rata pada transkrip nilai sementara kalian. Nah, bagaimana jika seandainya di belakang ijazah kalian atau di transkrip nilai kalian itu ada dua nilai? Ada nilai rata-rata raport dan juga nilai rata-rata ujian sekolah atau ujian nasional. Silakan kalian pilih ujian sekolah atau ujian nasional. Dan untuk tahun ini tidak ada minimal nilai rata-rata harus berapa. Jadi apapun nilai yang tertera pada transkrip nilai kalian, itulah yang kalian masukkan atau kalian cantumkan pada kolom nilai ini. Nah, untuk nomor ijazah ini kalian masukkan nomor ijazah yang tertera pada bagian bawah ijazah. Dan itu bukan nomor saja. Kalau ada alfabet kalian masukkan semuanya mulai dari DN atau MA atau sebagainya. Jika belum memiliki ijazah, pada nomor ijazah ini bisa kalian gunakan atau kalian masukkan nomor SKL kalian. Dan kemudian untuk tahun lulus, silakan kalian masukkan tahun berapa kalian lulus. Dan untuk tanggal ijazahnya ini, kalian masukkan tanggal saat ijazah dikeluarkan. Tetapi jika kalian belum memiliki ijazah, hanya memiliki SKL, kalian masukkan tanggal ijazahnya ini dengan tanggal SKL atau tanggal dikeluarnya SKL tersebut. Selanjutnya atau yang terakhir itu kalian masukkan nama sekolah kalian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita belum memiliki ijazah dan juga transkrip nilai? Jika kalian belum memiliki ijazah dan kalian ingin mendaftar CPNS, kalian bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Dan surat keterangan lulus ini juga harus kalian sertakan transkrip nilai sementara yang memuat hasil nilai ujian sekolah kalian atau hasil ujian akhir kalian. Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk CPNS, formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian tahun ini tidak ada untuk ukur tinggi badan? Kalau kita lihat dari pengumuman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwasanya tahun ini memang tidak ada tahapan verifikasi berkas asli dan ukur tinggi badan. Jadi setelah kalian daftar seleksi administrasi, langsung kalian ke tahap SKD CAT.
Nah, selesai kalian ke tahap SKDCAT, kalian kalau lolos nanti masuk ke tahap SKB kesemaptaan. Nah, pada tahap SKB kesemaptaan inilah kalian nanti akan melaksanakan ukur tinggi badan sebelum melaksanakan kesemaptaan. Jadi ukur tinggi badan itu tetap ada, tapi diganti pada sebelum tahapan SKB kesemaptaan. Selanjutnya untuk terkait surat keterangan domisili ini, kalian membuat surat domisili jika kalian ingin melamar CPNS berbeda dengan provinsi kalian. Misalnya kalian provinsi DKI Jakarta, tapi kalian ingin melamar ke provinsi Jawa Barat. Artinya kalau pindah provinsi baru kalian membuat surat domisili. Dan surat domisili ini kalian buat di kantor desa atau kantor kelurahan di wilayah domisili tempat kalian ingin mendaftar. Kemudian untuk instansi Kemenkumham itu diminta untuk melampirkan atau mengunggah surat keterangan berbadan sehat. Nah, pertanyaannya apakah boleh untuk surat keterangan sehat ini dari Puskesmas? Kalau kita lihat dari persyaratan CPNS Kemenkumham, surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah, rumah sakit pemerintah, TNI dan juga Polri asli yang dibuat pada bulan Juli 2021. Dan untuk kualifikasi ijazah SLTA itu Jabatan Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian itu dalam surat keterangan tersebut wajib mencantumkan tinggi dan juga berat badan sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan tersebut. Artinya kalau saya telaah dari surat ini, kalian boleh membuat surat keterangan itu dari Puskesmas. Karena di Puskesmas itu juga ada dokter pemerintah. Nah, dokter pemerintah itu dalam artian dokter yang sudah PNS dan sudah memiliki NIM. Tapi kalau saran aku sebaiknya kalian buat saja untuk surat kesehatan berbadan sehat ini, kalian buat di rumah sakit pemerintah, rumah sakit Polri atau rumah sakit TNI. Karena di sana biasanya sudah banyak dokter-dokter yang menjadi dokter pemerintah atau dokter yang sudah lulus menjadi PNS dan memiliki NIM. Karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari terkait dengan surat keterangan berbadan sehat ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah surat domisili itu diupload? Dan untuk surat domisili itu kalian upload bersamaan dengan KTP kalian dan formatnya tetap JPG. Jadi untuk menguploadnya itu bisa kalian lihat pada gambar ini. Jadi jangan kalian rubah ke format PDF. Cukup kalian dekatkan saja antara KTP dan juga surat domisili kalian, asalkan nomor, nama dan juga gambar ataupun data pada surat domisili dan KTP itu jelas saat kalian memfotonya nanti. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan ketentuan dari swafoto. Nah, swafoto ini kita lakukan saat proses pendaftaran akun. Kalau pada tahun sebelumnya atau tahun 2019 itu swafoto itu dilaksanakan pada tahap pendaftaran atau memilih formasi dengan memegang KTP di tangan kiri dan kartu informasi akun di tangan kanan. Sedangkan untuk tahun 2021 ini cukup memfoto wajah diri sendiri atau berselfie saja. Jadi nggak usah kalian memegang KTP ataupun kartu akun. Nah, untuk swafoto atau selfie ini ketentuannya pastikan seluruh wajah terlihat jelas dan tidak buram. Berfotolah di area dengan pencahayaan baik. Sebaiknya gunakan background atau latar belakang polos, jadi bebas, nggak harus background merah atau background biru. Seperti tembok atau dinding yang memiliki background satu warna juga bisa. Selanjutnya berfotolah dengan pakaian kerja atau pakaian formal yang sopan. Nah, ini juga sebaiknya kalian berfoto menggunakan kemeja yang rapi ataupun baju kaos yang menggunakan kerah. Jangan kalian foto selfie ini tidak mengenakan baju atau mungkin kalian hanya mengenakan baju kaos saja, dan itu aku rasa boleh saja sih, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian foto selfie ini rapi dan terlihat lebih sopan pastinya. Nah, mengapa foto selfie ini menjadi persyaratan CPNS tahun 2021? Karena saat kalian melaksanakan tes SKDCAT, foto selfie ini kalian gunakan untuk mengidentifikasi peserta saat kalian melaksanakan tes SKDCAT nanti. Jadi kalau kalian pernah dengar kemarin ada face recognition itu, nah di sana kalian sebelum melaksanakan tes SKD, kalian nanti membuka kamera pada layar monitor itu atau webcam. Nanti kalian mencocokkan muka kalian dari hasil swafoto ini tadi. Jika hasil swafoto ini saat kalian melaksanakan tes SKDCAT itu tidak cocok dengan wajah kalian, maka sistem dari SKDCAT itu
tidak akan bisa terbuka. Ini bertujuan untuk menghindari percaloan atau kecurangan dalam tes SKDCAT. Maka dari itu ketika kalian melaksanakan swap foto atau foto selfie ini memang kalian harus memang tampak jelas wajah kalian. Jadi jangan kalian isi dengan pas foto. Jadi pas foto dengan swap foto ini berbeda. Jangan kalian samakan. Karena kemarin ada banyak dari peserta yang tanya, "Kak, bagaimana kalau aku sudah masukin pas foto aku di menu swap foto?" Dan itu aku rasa merupakan kesalahan. Karena yang diminta itu foto selfie bukan pas foto. Jadi bedakan antara pas foto dan swap foto. Nah, pertanyaan ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman pelamar CPNS berkaitan dengan mencetak ulang kartu informasi akun. Pada saat proses pendaftaran akun itu selesainya kalian diminta untuk mencetak kartu. Tapi kebanyakan dari para pelamar ini kelupaan untuk mencetak kartu atau lupa untuk mendownload terlebih dahulu kartunya. Kalau kalian kelupaan setelah tahap pendaftaran akun untuk mencetak kartu atau mendownload terlebih dahulu kartu tersebut, silakan lanjutkan saja kalian ke tahap pendaftaran untuk memilih formasi sampai nanti unggah dokumen. Nah, pada tahap resume setelah unggah dokumen itu nanti kalian akan ada menu untuk mencetak kartu informasi akun. Jadi bisa dicetak kembali. Nah, bagaimana kalau seandainya kartu yang sudah kalian cetak itu hilang dan kalian masih bisa untuk mencetak ulang dengan masuk ke laman http daftar sscisn.bkn.go.id, masuk ke login dengan menggunakan nick dan juga password yang telah dibuat, lalu pilih menu resume dan kalian bisa langsung untuk cetak kembali kartu informasi akun. Selanjutnya bagaimana kalau seandainya saat kalian mendaftar di akun sscisn.bkn.go.id data NIK dan juga KK kalian tidak terdaftar. Silakan kalian datangi kantor Dukcapil yang ada di kabupaten dan kota kalian untuk mengkonsolidasi data kalian. Karena biasanya data kalian itu belum terverifikasi atau terkonsolidasi ke data pusat. Sehingga saat kalian daftar NIK dan nomor KK kalian tidak bisa ditemukan. Kemudian terkait pertanyaan setelah pendaftaran akun SSCSN, apakah bisa langsung login untuk melanjutkan pengisian biodata pendaftaran atau bisa kita tunda terlebih dahulu? Setelah kalian selesai membuat akun, kalian bisa langsung melanjutkan ke tahap pendaftaran untuk memilih formasi. Tetapi jika kalian ingin menunda dulu, misalnya hari ini ingin membuat akun, besok baru mulai pendaftaran, itu bisa, jadi nggak harus sekaligus. Yang tidak bisa itu kalau terjalan. Misalnya, pada tahapan kedua saat pengisian data, kalian stop dulu, mau melanjutkan besok, itu tidak bisa. Dan kalian mengulang dari tahapan awal lagi. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat akun, selesaikan dulu pada hari itu. Kalau misalnya belum mau membuat akun, nggak bisa. Nah, sama saja halnya jika saat kalian mendaftar itu tiba-tiba koneksi terputus atau mungkin hilang sinyal atau gangguan atau jaringannya itu susah untuk kalian membuka ataupun melaksanakan pendaftaran. Kemudian saat tersambung atau terkonek lagi, kalian berharap masih bisa untuk membuat ataupun melanjutkan ke tahapan yang kalian terputus koneksinya tadi. Itu tidak bisa lagi dan kalian harus mengulang tahapan dari awal lagi. Pastikan jaringan ataupun koneksi dari internet kalian itu stabil dan tidak mengalami masalah saat proses pendaftaran. Kemudian bisakah kalian mengubah data atau memperbaiki data kalian? Misalnya kalian salah memasukkan nama atau nama instansi, kalian salah mengetik nomor atau nomor NIK atau sebagainya. Itu tidak bisa kalian perbaiki lagi data kalian yang salah isi tadi saat proses pendaftaran jika kalian sudah mengklik akhiri pendaftaran. Nah, pastikan saat kalian mendaftar itu memang sudah tahu persyaratannya apa saja, terus berkas-berkas yang dibutuhkan apa saja, dan kalian perhatikan benar-benar saat kalian mengisi data. Jangan sampai ada yang salah. Kalau salah sudah kalian save dan kalian akhiri pendaftaran, itu tidak bisa lagi dirubah. Kecuali kalian nantinya merubah saat masa sanggah nanti. Selanjutnya bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar ketika membuat akun pendaftaran. Nah, kalian masuk ke laman helpdesk SSCSN, kemudian pilih menu NIK didaftarkan orang lain dan lengkapi form isian yang tersedia.
Kemudian untuk nama itu pengisian yang benar itu tidak memakai gelar. Jadi tidak memakai gelar. Misal kalian memiliki gelar SH, misalnya SM, itu tidak kalian gunakan. Jadi cukup nama kalian saja. Selanjutnya kalian juga tidak bisa untuk memilih lebih dari satu jenis formasi atau lebih dari satu jenis instansi. Misalnya kalian ingin mendaftar Kemenkumham, kemudian kalian ingin mendaftar juga Kejaksaan. Itu tidak bisa. Jadi silakan kalian pilih satu saja. Berkaitan dengan surat lamaran dan juga surat pernyataan, itu bisa kalian lihat di video sudah aku buat sebelumnya. Itu semuanya kalian ketik, bisa juga kalian tulis tangan untuk instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Untuk ketentuannya jangan kalian rubah, jadi silakan kalian isi saja sesuai dengan video aku yang sudah aku buat sebelumnya. Ada lagi pertanyaan, apakah untuk semua kanwil tidak ada verifikasi berkas asli? Jadi verifikasi berkas asli itu untuk tahun ini tidak ada lagi, dan untuk ukur tinggi badan itu diganti saat sebelum SKB kesemaptaan. Izin bertanya bang, kalau nama ayah di akte salah gimana? Nama ayah tidak berpengaruh, yang pasti harus data kalian itu benar, mulai dari nama kalian, nomor, ataupun bisa juga tanggal lahir kalian, harus semuanya benar. Kalau nama orang tua tidak jadi masalah. Selanjutnya izin bertanya bang, apakah diperlukan sertifikat bela diri? Untuk sertifikat bela diri dan komputer itu tidak dibutuhkan, jadi nggak wajib sifatnya. Hanya kalian upload yang tertera pada menu unggahan di web SSCASN bkn.go.id. Kemudian bang, kalau di kartu akun SSCASN nggak muncul fotonya gimana ya? Nah untuk tahun ini kartu informasi akun itu memang tidak ada foto seperti tahun sebelumnya atau tahun 2019 itu ada foto pada kartu informasi akun. Tahun ini memang nggak ada format fotonya.